Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah record. Kita lanjutin yang udah diajarin Bu Tun ya, tangki. Jadi tangki itu apa sih sebenarnya kan? Kalau sebelum siapa nih Koni apa nih? Sebelum kita ngedesain, kita harus tahu dulu tangki itu apa sih, fungsinya apa, gimana sih. Udah pada tahu ya? Simpan produk. Tangki timbun tuh banyak kan. Bentuknya banyak. Tapi yang kita pelajari yang bentuknya umum aja lah. Yang bentuknya lain itu bisa mengikuti. Misalnya separical atau tekanan tinggi itu kan, tekanan rendah itu standarnya nanti perhitungannya beda buat tebalnya dong. Nah, tangki itu bentuknya kayak gini nih. Ini tangkinya bentuknya apa? Tipenya apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? On roof ya. Fix cold roof ya? Fix roof. Ya, fix roof, on roof. Cold roof. Oke. Kan ada nih yang roofnya tuh bentuknya hemispherical, ada yang dome. Itu kenapa sih kok beda-beda gitu? Gantung produknya. Iya, tergantung tekanannya juga toh. Nah, ada yang bentuknya bulat, spherical kayak bola. Kalau kalian pernah PK kilang-kilang yang ada produksi gas itu kan, kenapa dibikin gitu? Karena tekanannya lebih tinggi dibandingkan yang atmosferik kayak gini. Biasanya tangki yang kon ini dibuat yang atmosferik kan. Terus juga roofnya ini ada yang naik turun. Kalian belum pernah ya, belum pernah PK kata BBM ya? Belum. Bukan PKL sih, kayak kunjungan gitu. Aku dulu pernah naik ke tangkinya di TBM Tubar, itu besar banget. Itu floating roof. Jadi bisa naik turun. Buat yang volatilnya tinggi, tingkat volatilitas tinggi. Nah, sebelum kita desain, sebenarnya desain itu sama kayak desain rumah lah. Kamu mau gimana sih gitu. Tapi bedanya tuh karena fungsinya tuh menyimpan liquid ya kan. Dan dia ini yang disimpan tuh berbahaya, mudah terbakar loh. Makanya harus ada standar-standarnya, nggak boleh asal-asalan desain. Ya nggak? Iya. Makanya kita belajar beberapa standar desain tangki yang gini, yang atmosferik. Tekanannya atmosferik. Standarnya udah tahu apa-apa aja ya? Ini, kalau kalian iseng-iseng kan, mau cari nambah-nambah ilmu, buka sendiri aja. Ada NFPA 30, ini buat lingkungannya. Maksudnya, tata letak tangki itu loh, berdasarkan itu. Yang ini kan, yang disimpan itu mudah terbakar tuh. Jadi kayak safety-nya gitu loh, kayak tata letaknya lah. Standar tata letak tangki di NFPA 30. Terus EPA 650 ini konstruksi tangkinya. Kalau nggak salah ya, konstruksi kayaknya. Ada yang EPA 620, ada juga, ada macam-macam lah. Tangki ini beda-beda jenisnya tuh. Kalau EPA RP 2350 nih kayaknya yang fill-fillnya itu loh. Levelnya kalau nggak salah tuh. Ini udah ya. Nah ini nih, ada normal level, safe level, high level, overfill level. Jangan sampai kesini banget kan dia terisi kan. Ada yang design level mana? Di safe level ini kan. Nanti dia waktu operasi kan yang di operasi level itu. Di normal. Jadi kalau desain itu diusahakan harus lebih besar sedikit daripada yang operasi. Kenapa gitu? Buat safety sih sebenarnya. Nah, tangki itu kan bagian dalamnya kan, kalau bagian luarnya kan gini doang nih.
Kalau kita mau desain ini kan kita harus tahu dimensinya ya. Kalau kita perlu dimensi, kalau desain tangki itu kan apa? Yang penting itu dimensi, terus tebalnya, apalagi kira-kira? Dimensinya, tebalnya, sama tata letaknya ya nggak sih? Secara proses ya, proses engineer. Kalau misalnya mechanical engineer banyak nih, lasannya, pondasi sipil ya, sipil. Nah, kalau bagian luarnya tuh kita lihat cuma gini doang nih, kayak cylindrical tank gitu loh. Berarti sebelum bisa mendesain, kalian harus menguasai geometrinya silinder. Geometrinya silinder, volume silinder tahu kan? Luas permukaan, volume silinder. Udah bisa kan itu kan? Matematika dasar itu. Halo? Kalau bisa. Nah, bagian dalamnya. Kenapa? Mohon maaf Kak, tadi sinyalnya putus-putus. Mungkin bisa diulang untuk parameter-parameter buat desain itu apa aja tadi? Mulai dari dimensi sama... Gitu ya, oke. Kalau kita mau ngedesain sebuah tangki itu berdasarkan fungsinya kan. Fungsinya pertama buat nampung. Yang ditampung itu bahan-bahan yang mudah terbakar, berarti harus sesuai standar biar nggak terjadi kesalahan, meminimalkan kesalahan ya nggak sih. Terus kalau kita lihat di sini namanya mendesain itu kan paling dekat hubungannya sama dimensi ya nggak sih, dimensi kan. Karena yang disimpan itu punya tekanan hidrostatik, otomatis tebal juga diperhitungkan, ya kan? Karena yang disimpan itu bahan berbahaya, bahan mudah terbakar, makanya tata letaknya diatur. Tata letaknya harus ada standarnya juga, berdasarkan pengalaman yang ada gitu. Berarti yang ketiga doang nih, dimensinya, terus apalagi tadi, tebalnya, sama tata letak. Sama ada kalau mau lebih bagus ya tambah aksesoris tangki lainnya. Tapi biasanya itu di disiplin ilmu yang lainnya, mechanical. Kita kan cuma proses engineer ya, yang berkaitan sama proses. Gitu. Nah, berarti karena bentuknya tangki cylindrical gini, bentuknya silinder, tabung bahasa Indonesia-nya. Berarti kalau mau cari dimensi kita harus tahu geometri kan, geometri dari sebuah silinder. Udah tahu kan ya volume silinder rumusnya apa, formulanya udah tahu ya, luas headnya gitu, udah tahu luas lingkaran macam-macam. Iya. Nah, kalau sudah bagus, berarti udah bisa langsung ke desain dimensinya. Dimensinya pun berdasarkan volume yang ditampung. Nah, volume. Oh iya. Nah ini, kelihatan nggak gambarnya? Iya. Nah, anggaplah ini tangki kalau dilihat dari samping. Ini tutupnya nih, core-nya. Ini isinya nih. Nah, ini pondasinya, bottom-nya nih. Nah, di sini ini level ya. Anggap ini isinya ada semua lah isinya nih. Dari level yang paling tinggi di sini itu ini top cell-nya, top-nya apa? Yang tempat taruhan si head-nya itu loh, roof-nya. Terus ini ada level-levelnya, ada overfill ini kan, design liquid level, normal liquid level. Nah, di sini kan ada nih design liquid level. Nah, design liquid level itu harus lebih tinggi daripada si normal fill level. Jadi gitu. Terus yang di bawahnya juga tuh ada minimum fill level. Jadi di bawahnya ini tetap ada isinya, yang namanya itu dead stock ya. Kenapa kok nggak harus sampai bawah banget? Karena kalau misalnya tangki dikeluarin semua, pertama apa kira-kira?
Kalau Ada. liquid yang ada di tangki dikeluarin semua, kira-kira apa? Kena apanya yang salah? Halo? Salahnya di mana kalau misalnya nggak ada minimum level dan semuanya liquid yang ada di tangki ini dikeluarin semua? Salahnya. Kenanya kemana nanti? Masalahnya kemana? Halo? Tekanan dalam sama luarnya beda, Kak. Ya nggak gitu nggak? Mungkin. Pertama kalau misalnya dia ditarik sampai habis, jadi kan ada pompa nih. Untuk ngeluarin air, ngeluarin liquid yang dalamnya itu kan ada pompa. Kalau dikeluarin sampai habis tuh kan takutnya kavitasi. Pertama itu. Kedua, bagian bawah ini biasanya itu adanya kontaminan gitu loh. Nggak tahu ya, pokoknya dia kan nggak langsung masuk langsung keluarin nggak kan. Didiamin dulu kan, di settling gitu kan. Takutnya yang berat-berat di sini gitu kan. Nah, kalau misalnya ada airnya juga, kita nggak tahu kan, makanya di sini ada water drainage kan. Biar amannya ya di sini dikasih minimum level atau deadstock gitu. Terus di bagian atasnya ini ada alage ulage tulisannya. Jadi kayak ruang kosong gitu loh. Nah, ruang kosongnya ini berapa, di sini berapa gitu kan. Kalian nentuin sendiri. Tapi sebenarnya ada standarnya sih. Mungkin bisa cari di APA RP 2350 itu kalau ada. Aku nggak ada sih itunya, apa namanya? APA-nya. Nah, di sini ada ada desain liquid level sama normal fill level. Desain liquid level itu waktu desain ya. Normal fill level itu saat operasi. Gitu. Walaupun beda tingginya itu cuma 3 cm atau 1 cm, itu volumenya banyak banget loh. Kenapa banyak banget? Karena diameternya besar tuh. Jadi gini ya, ini tahu ya. Jadi di dalam tangki itu ada yang full volume. Full volume ini yang nanti dihitung buat apa? Buat dimensi tangkinya. Sedangkan ada efektif volume. Volume efektif itu yang dipakai sebagai basis. Ngerti nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Susah ya nggak ada papan tulis? Nyoret-nyoret juga susah kayak. Jadi nih nanti nih, misalnya volumenya yang disimpan di tangki itu 10.000 liter. Yang 10.000 liter itu semuanya di sini atau cuma yang networking capacity-nya di sini? Networking capacity, Bang. Networking capacity kan berarti kapasitas efektif ya, volume efektif. Berarti untuk mencari volume tangkinya yang the real volume of the tank itu berarti ditambah sama deadstock, volume deadstock sama volume dari alis ya kan. Berarti ditambah nanti. Enggak, ini kalian udah bisa bayangin nggak gambarnya di mana? Mungkin ada yang belum bisa kebayang. Gimana, ini udah paham semua nggak? Kalau udah paham dilanjutin. Saya lanjutkan. Gimana lo? Berarti ini disebut the real volume itu yang maksimum kapasitinya ya, Bang? The real volume apa? The real volume of the tank. Iya, itu yang fullnya. Langsung ngomong aja, Charlie. Langsung. Kalau nanya langsung aja. Ini caranya. Halo, Charlie. Enggak bang, salah tekan bang. Oh, salah tekan. Kalau mau tanya aja. Ya udah, nih kalau nggak ada tanya, saya anggap di sini udah paham semua, udah bisa bayanginnya di sini lah.
Udah yakin ya? Ya udah yakin, kalau yakin bagus. Misalnya nih, kapasitas volumenya di sini apa saja? Oh iya, kemana ya RTD itu udah di anu belum? Udah di anu bukan belum? Apa tadi Kak? RTD round trip day ini udah nih, Belum. Belum. katanya sampai flat 10. Apa ya Udah kemarin? sih? Sudah, tapi belum dijelasin banget gitu. Ya belum tak. Jadi kayak Ya, ya 14 hari tadi kayak gitu. Oke. Cuma Jadi kulitnya doang. tergantung ya. Tergantung Kulitnya nih. aja. Oke. Jadi round trip day itu apa sih? Round trip day apa? Round trip day itu kan kalian kan misalnya kilang nih ya, kilang atau pabrik yang basisnya liquid lah. Kilang, anggapnya kan mengimpor minyak dari Arab misalnya. Misalnya nih sumbernya nih yang sana, sumbernya dari Arab kan. Plan kalian misalnya di Balikpapan atau plan kalian di Dumai misalnya kan. Misalnya aja ya, Cilacap yang ambil dari Arab kan. Ya Cilacap lah, anggap Cilacap. Berarti kan round trip dia itu dari sini, dari sumber ke sini, balik lagi ke sini. Ya nggak sih, gitu nggak sih kemarin? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Yakin? Halo. Iya bang, bener bang. Ya udah. Itu tergantung waktunya dari sumber ke plan berapa sebenarnya. Tapi kalian itu bisa, karena kalian yang desain, ya kalian kira-kira berapa hari gitu. Tapi umumnya itu pakai round trip day tadi. Misalnya nih, round trip day. Tangki itu gunanya buat apa dulu kan? Buat menampung. Menampung buat apa? Kenapa nggak langsung minyak itu langsung dimasukin ke pabrik? Kenapa harus ditampung dulu? Karena untuk cadangan ketersediaan kan. Maksudnya kalau misalnya minyaknya kan dikirim kan ada prosesnya tuh ya. Nggak bisa langsung karena nggak kayak pipa kan. Pipa kan langsung. Kalau naik kapal kan dikirim dulu ada prosesnya. Karena ada proses pengiriman berarti dia nggak langsung ada di situ kan. Makanya disimpan dulu di tangki itu. Jadi feed-nya tuh ngambil dari si tangki tadi. Ngerti nggak? Gimana Bang tadi? Arti. Jadi kan pabrik itu kan dia feed-nya kan misalnya kilang nih, kilang minyak. Kilang minyak itu kan dia ngambil feed apa? Feed-nya itu kan minyak bumi nih. Minyak bumi kan nggak langsung dari pipa gitu kan. Ya kan? Iya. Ada pengirimannya juga, makanya disimpan di tangki dulu. Jadi saat dia proses pengiriman, dia bisa pakai yang di tangki. Selain itu juga buat ketersediaan kalau misalnya ada masalah di perjalanan atau gimana gitu kan. Misalnya nih, walaupun pakai pipa, contoh TWU sama Exxon dulu ya, masih jalan. Itu kan feed-nya dari Exxon pakai pipa doang lewatin kan. Kan bisa terus-terusan ngalir tuh, bisa terus-terusan ngalir kan minyaknya feed-nya kan. Walaupun begitu juga harus ada tangki. Kenapa? Karena misalnya ada masalah gejala misalnya ada kerusakan di pipa atau apa yang perlu diperbaikin, pompa-pompa pengiriman mungkin kan. Nggak mungkin kan pabriknya di stop karena feed-nya nggak ada. Rugi dong. Makanya disitulah gunanya tangki itu sendiri. Jadi untuk mensuplai ketersediaan feed atau produk itu. Kalau dia tangki produk ya buat nyimpan produk. Kalau misalnya feed minyak bumi ya crude oil ya udah berarti dia buat feed untuk memastikan ketersediaan ya. Makanya di sini dihitung kalian nentuin berapa hari gitu kan. Atau mau sebulan juga boleh.
Tergantung. Misalnya dihitung dari round trip day, berarti dari sini ke sini ke sini misalnya 10 hari atau 14 hari yang anggapannya 2 minggu. Ya udah berarti waktu yang kalian butuhkan buat disimpan di sini selama 14 hari gitu. Misalnya nih kalian punya plan kapasitasnya mau berapa nih kapasiti? Kapasiti 50.000 barel ya per day ya. 5.000 barel ya per day. Kalian konversikan dulu. Kapasitas itu kan sebenarnya flow ya. Kapasitas itu kan sebenarnya flow ya. Bukan volume kan. Karena kalian continuous prosesnya. BPSD ke meter kubik per jam berapa ya konversinya? Sapi. Itu berapa ya? Ini bener gak sih? 0,01. Kalian mau satuannya feet atau meter? Kalian mau satuannya feet atau meter? Fit aja bang kayaknya. Ini yang biasa Fit aja dipakai ya? fit ya. Oke, ganti nih. Ini aku desain skripsi kemarin. Berarti rombak semua nih ya. Ini ganti fit nih. Udah berarti ganti semua fit. Contoh di awal dulu tadi kan, misalnya kapasitas kilang kalian tuh 5.000 barel per stream day. Misalnya kalian punya waktu penyimpanan itu atau stok time itu misalnya 14 hari ya. Ya kan? Berarti total kapasitas dari yang kalian simpan itu berapa? Ini diganti ke hari. Barrel oil per day is equal to 5.60. Berarti konversinya 5,61 ya. Lima koma enam satu. Kalau yang mau latihan dibikin Excel sendiri juga nggak apa-apa.
biar nanti pas ujian gampang. Oke, Kak. Nah, berarti volume flow ini masih volume flow ya. Maksudnya kapasitas kilang kalian itu kalau satuan BPSD segini. Kalau misalnya feet cubic per day segini kan. Kalian mau cari volume total tangki kalian. Volume total tangki kalian karena kalian nentuin stock time-nya, safety stock time-nya 14 hari. Asumsi aja ya. Karena kan misalnya hitungannya pakai RTD kan belum tentu kan. Berapa waktunya kan kita nggak tahu, tergantung jarak juga kan. Sama kapasitas ya. Kita asumsi aja 14 hari. Berarti total kapasitas dari si yang harus kalian simpan itu berapa? 14 hari dikali sama yang ini kan. Iya. Nah, berarti berapa total kapasitas segini? Jelek kali lah angkanya. Nggak apa. Ada Excel tuh. Nah, ini kalian mau bikin berapa tangki rencananya? Kan tangki kan nggak cuma satu kan. Kalau misalnya satu cukup, nggak besar-besar banget ya nggak apa-apa. Tapi misalnya itu kebesaran, ya udah dibagi, mau dibagi 2 atau dibagi 3 gitu. Harus diikat. Kalau kalian dengan volume yang sama mau bikin satu tangki atau bikin 2 tangki dipisah 2 atau 3 gitu, itu lebih murah kalau cuma bikin satu tangki. Tapi tergantung bisa enggaknya. Karena ada batasan tinggi. Ya kan? Mungkin kalau kalian main-main ke kilang-kilang besar, tankinya besar-besar ya. Kalau PPSDM kecil-kecil, mini tank. Misalnya nih, aku mau bikin 2 tangki. Ya udah bikin 2 tangki. Terus kapasitas per tanknya berapa? Volume per tank ya. Duh, kenapa sih ini? Sampai sini paham nggak? Paham. Yang lain jangan diam Paham. aja ntar. Kalau nggak paham, Paham. sayang. Jadi dari pabrik kalian tuh kapasitasnya berapa? Ya kan? Terus kalian nentuin tuh safety stock berapa hari. Jadi gunanya buat apa? Ya tadi pertama, kalau misalnya dia ada proses pengiriman, jadi pabrik kita nggak mati. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya terjadi masalah dengan pengiriman, atau misalnya pengiriman pakai pipa, ada masalah sama pompanya, atau perbaikan pipa, kita masih bisa produksi pabrik kita itu dengan pakai feed yang cadangan feed yang kita simpan di tangki tadi gitu. Paham ya gunanya? Nah terus kita langsung masuk ke dimensi. Ini platnya ya, atau plat kan? Tangki timbun itu kan gini kan. Mana ya tadi ya? Nah ini nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bang. Iya. Nah kotak-kotak ini kan. Kenapa nggak cuma langsung gitu? Kenapa nggak langsung satu sel pakai nggak ada plat-platnya gini? Kenapa? Susah. Karena dimensinya besar. Kalau cuma kayak vessel kecil ya nggak apa-apa. Terus kedua, kalau misalnya satu gitu, itu susah kan sebenarnya ada 2 standar pembuatan tangki. Bisa pakai sel, bisa pakai APA. Nah, itu sih yang dulu diajarin waktu satu dulu. Kalau sel itu tebal semua dari atas sampai bawah itu sama. Lebih bagus tapi lebih mahal. Kalau misalnya APA itu tebal dari atas ke bawah itu beda-beda. Semakin ke bawah semakin tebal. Jadi dia lebih ekonomis. Kenapa lebih ekonomis? Karena tebalnya beda-beda. Dan itu dihitung berdasarkan tekanan hidrostatisnya. Nah, aku nanya dong ini. Ini kan platnya kenapa kok dibikin gini kayak batu bata gitu? Kenapa nggak langsung nyusun ke bawah gitu? Kenapa harus silang-silang gini?
Ada yang tahu nggak kira-kira? Maintenance-nya mungkin atau Biar lebih kuat kan. Nyambung gitu kan. Lebih kuat Semuanya. Iya, sisi mengikatnya itu lebih stabil lah sama kuat gitu. Ngaruhnya ke mechanical ya. Ngaruhnya tuh ke mechanical. Kalau misalnya batu bata itu distribusi gayanya sih. Distribusi gayanya tuh lebih bagus gini, maksudnya lebih kuat. Kalau misalnya batu bata kenapa disusunnya gini? Sama distribusi juga, distribusi dari gayanya itu. Baca-baca lagi. Teknik sipil. Nah, biasanya panjang dan lebarnya dari si platnya ini, panjangnya 20 feet, tingginya ini, yang ini nih, 8 feet. Ya udah, tergantung beda-beda sih, tergantung sih. Tergantung yang bikin plat sih sebenarnya. Ya udah, sini kita play dimension of the plate. Berarti lengthnya 20 feet, lebar tingginya, width-nya atau lebarnya itu 8 feet. Terus kita main ke dimensi nih. Kan tadi ada effective height sama actual height kan. Ya enggak tadi? Yang ini nih guys. Ini nih. Actual height itu dari atas ke bawah. Kalau yang effective height itu yang networking capacity-nya ini aja. Sebenarnya bukan networking capacity ya. Sampai sini seharusnya tuh. Karena kita ngedesain. Nah, karena platnya ini udah ditentukan tingginya, berarti kita nentuin tinggi dari si tangki yang silindrikal ini berdasarkan kita mau berapa kelipatan ke atasnya kan. Misalnya mau 5 plat berarti 8 kali 5 kan, 8, 16, 24, berapa lagi tuh? 24, 32, 40. 40 feet berarti tingginya, tinggi aktualnya itu ya. Oh iya, volume tabung apa rumusnya? Siapa nih? Volume tabung apa? Itu udah tulisan. IR kuadrat kali H. Luas alas kali tinggi, Bang. Iya. Iya, itu udah mulai. Per pangkat 2T. Iya benar. Sampai sini, Volumenya ya? paham nggak? Sampai sini paham nggak? Yang lain nih. biar pangkat 2T. PR pangkat 2T ini kenapa kok bukan gitu? Kenapa PD kuadrat per kali tinggi bagi 4? Kenapa nggak? Kenapa ada 4-nya? Karena itu, Bang, karena pakainya Diameter. diameter gitu. Di pangkat 2-nya 4, Bang. Jadi nih, kita kan ini kan ada 2 variabel ya. Yang menentuin volume itu 2 variabel, ada diameter sama tinggi. Ya kan, guys? Kita mau nentuin diameter dulu. Terus kita nanti dengan volumenya sudah ada, kita dapat tingginya berapa. Atau kita nentuin tingginya dulu. Kenapa nih merah-merah nih? Kenapa nih? Kenapa, Bang? Nggak tahu merah-merah kenapa nih? Kelihatan nggak sih garis merah? Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Ada yang rekan itu. Apa yang nyori terusan? Diunduh aja, Bang. Bukan. Dari zoom-nya mungkin.
Mungkin ada yang coret-coret. Mungkin Ada yang nyoret-nyoret kayaknya bang. Mungkin ada yang bisa ngontrol selain abang. Siapa nih? Masa? Ayolah. Nah, ini coret lagi siapa nih? Bener enggak? Kereta dan dulunya nih. Bisa bang. Ini ya. Oh, Siapapun Itu yang share ini, screen itu. enggak. Teman-teman yang pakai HP atau yang pakai itu, nah itu dah. oh, Di clear maksudnya, di clear. Di erase. udah. Oke. Kita kira ada hantunya. Ya udah nih ada 2 variabel ya. Kalau kita udah tahu volumenya kan. Karena kita tadi udah pertama, ini masih nih siapa tadi itu? Karena kita udah ada volumenya di awal. Kita cuma mau nentuin diameternya berapa, tingginya berapa gitu kan. Ada 2 variabel berarti ya. Variabel D sama H. Kita mau nentuin H-nya dulu, terus cari D-nya bisa. Atau mau nentuin D-nya dulu buat cari H bisa. Tapi masalahnya apa? Kalau kita nentuin diameternya dulu baru nentuin H-nya ini bisa nggak bulat. H-nya kan kita tahu nih, tingginya kan disusun dari plat-plat tadi kan. Plat-plat ini kan. Berarti dia kelipatan 8 feet ya. Kalau kan bisa jadi kan kalau kita nentuin diameternya dulu tiba-tiba dapat tingginya misalnya 40,41 feet dengan. Masa kita motong platnya? Rugi dong ya. Bisa sih sebenarnya. Dilebihin juga nggak apa-apa sebenarnya. Alisnya kan bebas berapa. Asal jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan takutnya nanti tergantung fluidanya juga yang disimpan sih. Kenapa nih rusak nih? Oh. Udah berubah tadi ya. Ya udah nih kita tentuin dulu nih. Tingginya mau berapa? Tingginya mau kelipatan berapa, guys? Anggaplah kelipatan 5 ya. Berarti karena dia satu plat itu 8 feet, berarti kan tinggi brutonya, tinggi aktual itu 40 kan. 8 kali 5, 40. Terus di sini ada allege. Allege itu bisa dibilang safety level. Safety level itu kalau dilihat dari bawah ke atas. Terus yang namanya allege itu sebenarnya yang kosong ini nih. Coba cari Google Translate mana. Google Translate. Allege. Loh, nggak ada sini saya. Nggak ada. Salah tulisan. Ya, pokoknya gitulah. Jadi ruang kosong yang di atas ini mau berapa tingginya gitu kan. Di sini anggap aja 1 meter kayak 1 meter itu berapa feet ya? Halo. Dia nggak 3 feet ya. 3 feet desktopnya itu yang minimum level dari bawahnya nih, yang tadi aku bilang kan, buat kalau misalnya ada kontaminasi atau drainase air macam-macamnya kan. Kalau airnya di bawah otomatis outletnya kan nggak mungkin di dasar kan, outletnya pasti agak naik. Kalau kalian ke kilang kan ke yang bagian-bagian tangkinya itu kan yang namanya outlet dari si tangki discharge-nya itu nggak pas paling bawah sini ya nggak sih, agak ke atas dikit tuh ya nggak. Iya. Kalau di Gundih mungkin apa belakangnya PPSDM itu apa ya, apa namanya, rumpus. Nanti kalian praktek sih itu jadi ngukur nanti praktek tapi online gitu nggak tahu. Ada kuburannya di situ di belakang. Serius. Satu dong kuburannya, keramat itu. Berarti alisnya nggak tahu. Tanya Pak Is tahu. Nah ini berarti alisnya anggaplah 3 feet, terus desktopnya yang tadi bawah anggaplah 3 feet. Berarti
tinggi efektifnya, efektif height-nya berapa. Efektif height-nya ini ya udah kan 40 kan aktualnya tuh 40 kan dari sini ke sini nih, dikurang ini sama ini, di sini 3 feet, di sini 3 feet, berarti dikurang jadinya 34 feet kan, anggap 2 feet aja. Nah, Deadstocknya itu kita nentuin sendiri juga bang. ya sebenarnya nggak tahu ya ada standar atau enggak gitu kan. Waktu kami latihan sih kemarin biasanya gitu, biasanya ya Pak Mas. 1 meter ya berapa lupa aku. Aku kemarin yang tulis sendiri sih. Kalau Pak Mas Cakin kan dia yang penting kita ngerti bikinnya. Mau pakai cara apa, yang penting ngerti. Dan tulisan harus bagus ya. Harus jelas harus bisa. Nah, terus ya udah. Kita pakai volume tabung karena bentuk dimensinya tabung. Ya udah kalau kalian udah menentukan tingginya duluan, tingginya udah kalian tentukan kan. Ini tinggi efektifnya. Kenapa kok di sini yang dikalikan pakai tinggi efektif nggak pakai tinggi yang aktualnya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau misalnya kalau pakai tinggi aktualnya kan nanti itu hitungannya buat volume yang full tank bang. Oke. Tinggi efektif menentukan jumlah produk yang disimpan, Iya. Bang, jumlah produk benerannya. Nah, berarti dengan tinggi efektif segini, berarti diameternya itu 84. Ini apa sih? Clear. Oke, diameternya berarti 84,54 feet. Kalau ke meter berapa nih? Sekarang gampang ya konversi gitu. Masa nih ngapalin. Wah. Terlalu gendut ya tanknya. Ya udah nih kita naikkan nih kelipatan 7. Kalau kelipatan 8 boleh nggak aku tulis? Halo? Kelipatan 8 lebih dari 60 feet boleh nggak? Tinggian nggak bang? Iya, katanya ada pengaruh angin. Katanya pengaruh angin. Kalau kolom lebih dari 60. Kalau kolom kan tinggi-tinggi nih. Kalau lebih dari 60 feet harus diperhitungkan juga yang pengaruh angin. Anggaplah 7 ya. Kelipatan 7. Berarti tingginya 15 meter. Diameternya 21 meter. Nggak terlalu gendut-gendut banget lah. Yang tadi di otak-atik itu apa, Bang? Ini ya, jumlah kelipatan itu, kelipatan ke atas, kelipatan plat ke atas. Oh iya. Oh iya. Terus ini kan plat itu kan ada ukurannya kan. Kalau kita tadi kan ngambilnya 8 feet kali 20 feet kan. Panjangnya 20 feet. Nah, di sini kita koreksi dulu. Kita butuh berapa plat gitu. Sebenarnya kita tuh butuh berapa plat sih? Tadi kan tinggi kelipatan ke atas itu 7 kan. Course-nya, gimana course itu apa ya bahasa Indonesianya? Course 7. Terus nanti yang horizontal kan gini nih, udah bisa bayangin belum? Kan ada yang ke atas, ada yang ke samping kan. Yang ke samping juga ada kelipatannya berapa kan? 1, 2, berapa jumlahnya kan? 3 ya kan?
Nanti kan kalau Iya. mau nentuin berapa jumlah total kan berarti tinggal yang kelipatan ke atas, yang vertikal, dikalikan sama kelipatan yang horizontal tuh. Contoh nih, kayak gini lah. Kayak ini nih. Sheet ini nih. Nih. Buat nentuin jumlah semuanya dari sini ke sini, bisa nggak kita kalikan yang 1, 2, 3 ini, yang ke horizontal, dikali sama yang vertikal. Sama aja kan? Iya. Oke. Udah paham ya dasar konsepnya ya? Ya udah, berarti tadi masalah nih, tingginya segini nih. Terus jumlah kelipatan horizontal, itu pakai apa? Gimana cara ngitungnya? Gimana ngitungnya? Halo guys. Selimut ininya. Nah iya, Selimut. keliling ya benar. Iya, keliling. Kelilingnya. Aduh, haus. Kira rumus ini bisa dipakai nggak? Halo? Bisa dipakai nggak? Bisa. Bisa lah. Bisa, Bang. Jadi ini aduh gimana bikin lagi nih. Enaknya komputer tuh gini loh, nggak usah nulis papan tulis. Nah, kelilingnya itu kan keliling lingkaran ya. Karena losarenya kan losarea lingkaran. Nah, jumlah kelipatan plat ke samping dikalikan sama panjang plat itu sama dengan keliling kan? Ya nggak? Iya. Siapa tadi bilang ya? Yang lain gimana nih? Nggak ada suaranya nih. Ya gua nggak bisa lah. Kalau nggak bersuara, nggak nanya, itu salah sendiri ya. Ini ilmunya buat kamu kelas sendiri kok. Nah, ini sama kan nih. Nah, jumlah kelipatan horizontal dikali panjang plat 20 feet tadi kan, itu sama dengan pi kali diameter belum terkoreksi. Pi dikali diameter belum terkoreksi itu apa? Keliling. Keliling. Ya udah. Keliling selimut. Iya kan? Lingkaran. Ya, persamaannya. Berarti jumlah kelipatan horizontalnya bisa jadi gini kan, panjang platnya ditaruhin ke bawah. Berarti ya udah tinggal 3,14 dikali diameter yang belum terkoreksi dibagi panjang plat. Panjang plat tadi berapa? 20 feet kan? Nah, ya udah. Berarti ada 10,99. Jadi nggak pas kan? Masa kita mau motong nggak mungkin ya? Semuanya dipotong. Kalau misalnya bagian kelipatan paling bawah dipotong, berarti atasnya juga dipotong semua. Nggak mungkin. Ya udah kita bulatin aja 11. Oh iya, aku mau nanya dong, siapa nih? Parah, mana parah? Nggak usah parah deh. Astagfirullah, aku belum ganti giri. Giri mana giri? Giri
Nanti stickmu tak ganti aja yang baru ya. Nggak tahu di kamar kemarin dipakai anak-anak itu. Ntar ya pas kecepu. Nurman. Misalnya nih, aku punya kelipatannya itu yang tadi kita hitung tuh hasilnya misalnya 10,5. Boleh nggak aku bulatin jadi 10? 10 kelipatan horizontal. Boleh nggak? Mana Norman? Telegram gitu kan. Ya, Mas. Gimana? Misalnya dari perhitungan kita tadi kelipatannya didapat 10,5 kan nggak bulat tuh. Aku bulatin jadi 10, nggak jadi 11. Boleh nggak 10? Jawab Villa James. Mungkin bisa, Mas. Mungkin bisa. Yang lain coba. Nggak, Ariel mungkin. nggak bisa bang. Kenapa? Karena dibulatkan itu kan tujuannya untuk menutupin kayak yang kosongnya gitu. Kalau malah dibulatin ke bawah malah makin tambah kosong. Apa kosong? Bahasanya. Kosong apanya tuh? Kalau dibulatin ke atas Kak. Kalau misalnya ke bawah nanti spesifikasinya malah kurang volume tangkinya. Mungkin itu sih. Masih masuk akal, itu benar. Jadi misalnya ini kan kelipatan ke samping itu kan pengaruhnya ke diameter ya. Kalau misalnya kalau kan jumlah plat kelipatan ke samping kan sebanding dengan kelilingnya dari si tangki. Keliling tangki sebanding dengan diameter dari tangkinya kan. Berarti kalau misalnya diameter ngaruhnya ke volume. Kalau misalnya diameternya diperbesar, otomatis dengan volume yang sama tingginya turun. Ya nggak sih? Masuk Iya, nggak? Iya. Ya, yang lain. Cepat tanya kalau nggak bisa. Mau Ngerti tanya, nggak? Mas? Iya, gimana Mas Sanik? Habib? Kalau misal kelebihannya dikit banget, misal 0,0 sekian gitu, itu tetap harus dibulatkan ke atas. Nanti dicek aja. Nanti dicek sih di akhir nanti. Kira-kira destoknya berapa volumenya? Kalau misalnya sedikit banget ya bisa ditoleransi lah kayaknya. Bedanya berapa gitu loh volumenya yang ngaruhnya kan nanti ke volume penyimpanan kan. Kan ada alis nih safety levelnya. Ruang kosongnya itu berapa volumenya. Nanti misalnya terlalu kecil bahaya. Tapi alangkah baiknya dibulatin kalau buat safety, alangkah baiknya dibulatin ke yang lebih besar. Tapi masalahnya satu, harganya lebih mahal. Itu doang sih. Jadi sebenarnya tuh kalau mau buat safety banget itu harus ngeluarin duit banyak. Makanya bikin kilang minyak itu dengan full safety control itu mahal. Tapi Bang, kalau misalkan dilipatkan ke atas jadi misalkan 10,5 jadi 11, ya, itu kan nanti kan makin lebar tangkinya. Nah, semakin lebar tangkinya itu volumenya juga nanti semakin apa ya? Tinggian volumenya juga menurun. Nah, kan turunnya berapa senti aja itu udah berapa barel, Bang? Iya. Malah bagus tuh kalau turun. Bagus dari safety-nya, tapi kerugiannya enggak ya? Ada Kerugian dari mana? Ya kerugiannya biaya kamu bikin kan nambah 20 feet, nambah plat berapa itu? Misalnya buat satu lipatan paling bawah aja nambah 1. Misalnya kalian ada kelipatan 7, ya berarti kalian nambah 7 plat lagi. Iya kan? Oh iya. Mainnya ke biaya sih. Biaya materialnya aja ya, pengadaan. Iya material. Selain material juga ongkos buat ngelasnya itu wow. Kalian tahu habis dilas itu nanti dicek pakai kayak model apa gitu, ada metodenya kan kayak pakai sinar apa gitu. Ekstrim mungkin ya. Nanti kalau misalnya yang pori-porinya tuh masih kelihatan itu
diganti, dibongkar, bikin lagi. Tendernya rugi. Dulu pernah tuh di Tuban ya. Waktu TBBM Tuban waktu angka 1 tuh dibongkar lagi karena gagal waktu tes X-ray. Kalian angka 1 udah dapat pelajaran tangki kan? Cuma teorinya aja, Bang. Ya, emang teori kalau angka 1. Udah ya, berarti angka baik karena ini mengepas banget ke 11, ya udah ambil aja 11 kan. Takutnya waktu ngisi itu kepenuhan gitu loh, Phil. Takutnya pompanya kayak nggak bisa mati atau kontrol sistemnya nggak bisa rusak gitu kan. Bisa jadi nggak bisa, yang seharusnya stop di situ malah ngisi terus. Nah, di situ ada waktu buat kan, kalau misalnya ngisi kan nanti kalau kontrol sistem kan nanti ada high level atau berapa gitu tuh alarmnya bunyi kan di kontrol plan apa? Kontrol apa namanya? Panel itu di DCS-nya itu bunyi alarmnya itu, ya itu baru bisa direcognize sama pekerja. Baru mereka apa? Aksinya tuh loh, nganu aksi, mereka beraksi. Jadi di situ alis itu buat biar ada jeda waktu gitu loh, buat mereka tuh beraksi gitu loh, apa respon terhadap trouble yang di situ tuh. Paham ya? Halo? Ya Bang, paham. Ya, Udah Bang. berarti Mas. Bang, kalau berarti ada jeda waktu kayak gitu, nanti perubahan levelnya itu gimana, Bang? ya kan, Drastis. naik kan tergantung juga ya. Tergantung kan itu kan ada beberapa variabel ya. Pertama variabel flow-nya berapa. Yang kedua yang tadi kan berapa dimensinya juga kan. Kenaikannya berapa senti gitu loh. Per jam, per menit gitu kan. Kita kan nggak tahu. Itu udah dipikirin sama mereka lah kan. Mas kalau kalian desain pabrik kan otomatis nggak cuma kalian sendiri proses engineer kan. Ada multidisiplin di situ, ada teknik instrumentasi, teknik mesin kan. Sudah dipikirin sama mereka banget lah. Yang penting ada safety-nya itu. Berarti nanti Makanya di sini tergantung apa ya? ke itu ya, Bang ya, apa? Ke akurasi si alat ukurnya aja ya, Bang. Iya. Oke, Bang. Makanya di sini itu waktu level desain itu lebih tinggi daripada normal operasinya. Karena takutnya tuh waktu beroperasi dia kelebihan sampai sini. Dan sampai sini pun harus masih ada safety-nya buat ini. Biar dia nggak penuh. Kalau misalnya di sini, kalau di atmosferik kan biasanya ada fan-nya kan. Kalau dia sampai penuh kan bisa keluar lewat fan. Gimana? Paham? Berarti Allah. Gimana? Ya, Bang, paham, Bang. Berarti jumlah plate yang dibutuhkan itu 77 totalnya kan. 77 dapat dari mana ya? Kelipatan horizontal dikalikan sama vertikal. Nah, nanti kalian kalau mau iseng-iseng ya udah tinggal dirubah aja nih. Kalau misalnya kelipatannya aku ganti jadi 5, lebih sedikit nggak? Kira-kira kalau misalnya tingginya aku kurangin, kira-kira jumlah platnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih dikit Bang. Masa? Iya. Lebih banyak nggak sih Bang? Buktikan sendiri aja. Ya, nih kelipatannya jadinya 5. Jadinya 14. 70. Bisa lebih dikit. Bisa lebih sedikit kalau ukuran platnya sama ya, Bang? Platnya sama semua. Oke. Kok 17?
Udah sampai sini paham ya? Paham, Mas. Terus ya udah karena plat diameter kelipatan plat horizontalnya berubah, otomatis diameternya juga berubah dong. Karena keliling itu sebagai fungsi dari diameter ya. Ya udah berarti kelilingnya berapa? Jumlah kelipatan plat horizontal dikali sama panjang plat kan. Panjang platnya berapa? 20 ya tadi. Berarti kelilingnya 220. Diameternya keliling dibagi pi. Berarti diameter yang baru segini. Apa nih? Volume. Ini volumenya total, volume volume bruto ya, volume itulah aktual dimensinya dia lah. Ini kan volumenya kan volume setelah dikoreksi itu volume totalnya tuh 196 nih. 196.000. Satunya feet kubik. Ya, ini kan volume per tanknya berapa nih? 196.350 ya kan? Volume isian ininya efektifnya nih. Ini efektif ya, 350. Nah, yang enggak efektifnya, yang aktualnya 195. Tak tambahin sini aja ya, biar bagus ya. Nanti kalian bikin juga gini ya. Jangan minta ke kelas aku, sorry. Udah lama nggak main Excel. Kenapa ini ya? Laptopku masalah, Bang. Delta V gini aja. Delta V ini perbedaan antara volume aktual sama volume. Sini. Loh, kok langsung ke situ loh rupanya. Volume aktualnya berapa tadi? Volume aktualnya kan yang ini nih. Volume netnya itu yang ini. Volume per tank. Berarti delta volume gimana? Masuk nggak sampai sini? Halo?
Halo, Halo Ya Kak, bang. Halo Bang. bisa. gimana? Ya masuk. Berarti kan di sini ada karena volume net itu lebih kecil daripada volume aktual. Jadi volume yang dari si siapa nih? Dari si Alice sama desktop ya segini. Kalau mau buktikan bisa. Gimana cara buktikannya? Cara ini volume Alice. Volume Alice. Volume Alice-nya gimana? 0,25 dikali 3,14 volume silinder aja dengan tinggi setinggi alis gitu dikali diameter pangkat 2. Diameternya mana diameternya? Diameternya sudah terkoreksi ya. Diameter pangkat 2 kali tinggi. Tingginya mana? Tinggi alis. Tinggi alis yang ini kan. Oke. Udah habis gini. Pangkat 3. Volume desktop. Aduh, kenapa nih? Kenapa ini? Kenapa ini ya? Mungkin ada yang tahu permasalahan itu kenapa ya? Sejak aku install itu loh apa? Grammarly itu, Grammarly buat apa? Koreksi grammar itu. Tingginya tinggi desktop ya. Berarti volume, total volume jumlahin kan? Ini jumlahin. Seharusnya jumlahnya ini sama dengan oh beda ya? Apa salahnya kita? Ada yang tahu nggak kira-kira salahnya di mana? Gimana ada yang tahu nggak salahnya kira-kira di mana? Halo? Belum tahu Kak. Oh alah, bukan lah. Ini volume aktual. Itu kan seharusnya tingginya tuh tinggi total ya, bukan tinggi efektifnya aja ya. Iya. Ya enggak? Iya. Enggak ada ya. Iya bang, total desain. Tingginya berapa? Yang 6 kan. Nah, seharusnya sama. Kok beda lagi? Beda sedikit sih. Bedanya di mana? Beda dikit sih, tapi bedanya di mana ya?
Ini makanya tingginya si diameter baru. Tingginya yang apa yang ada yang benar. Volumenya di Kenapa ya kira-kira beda analisis kalian mana nih? Ada yang tahu kenapa? Coba lihat angkanya dulu Kak tadi. Aku tahu jawabannya. Apa kira-kira yang salah? Ayo, mana nih? Ini sampai jam berapa sih? Sampai jam 12 ya? Setengah 10, Kak. Setengah 10, ayo kita percepat berarti. Tadi targetnya hari ini selesai tanggi, tapi ya, kira-kira apa nih? Kenapa kok beda nih? Ayo, mana nih Ariel nih Ali nih? Rempat mana nih rempat? Ayo Niken, Dava, yang lain nih, mana yang diam-diam aja nih? Sorry, Kak. Tadi Dava keputus di tengah-tengah. Koneksi di sini tiba-tiba jelek. Jadi ketinggalan sedikit. Oh ya, Kak. Mau tanya, nanti rekaman ini nanti dikirimkan, Kak? Dikirim kalau mau. Ya. Oke. Soalnya ketinggalan tadi di tengah-tengah. Putus di tengah-tengah. Oke. Jadi gimana nih? Oke, sorry, Kak. Mungkin teman-teman yang lain tadi. Kan? Ya udah. Ini tak ulangin nih ya. Ini alisnya sama desktopnya. Seharusnya kan sama dengan ini nih. Oh ya ini lebih besar daripada ini. Kenapa ya? Yang lain. Bulatan tadi gimana Kak? Kenapa? Ya, kenapa? Enggak jadi. Biar cepat benar itu. Karena tadi pembulatan kan, otomatis kalau misalnya dia diameternya diperbesar, karena diameter naik tuh dari berapa nih? Dari awal diameternya berapa? Diameternya cuma 70. Jadinya 70 sama deh. 70,03 sama 70,06 kan beda nih, lebih tinggi kan? Ya. Kalau misalnya diameternya berubah, otomatis alisnya nambah dong, turun dong. Ya udah berarti seharusnya nih nambah. Ngerti ya? Berarti di sini, aduh, kenapa sih laptop ini? Ini install aja dulu Kak. Delta perubahan alis. Aduh, kenapa ke atas ya berubahnya? Langsung jadi gini loh, plus gini loh. Main logika sebenarnya, nggak ada di buku-buku, nggak ada gini bilang. Seperti ini kurang ini. Ini volumenya. Aduh. Berarti tingginya. Tinggi alis baru. Berapa? Berapa feet ini tinggi barunya? Gampang kan? Kamu tuh udah tahu volumenya. Dibaginya Penambahan ini, penambahan. Gampang, kamu tahu volumenya, tinggal cari itunya. Cari tingginya. Iya, gimana caranya tingginya? Dibagi sama luasnya tadi. Di D per 4. Ini dibagikan. Iya. Aduh.
Nah, kan dibagi apa? Dibagi luas ya sih. 0,25 dikali 3,14 Kali kali volume. dalam kurung. Penambahannya masih gini, kecil. Ini, Li, tadi kan nanya kamu kan, penambahannya berapa? Penambahannya sedikit. Kok bisa gini? Shit. Astagfirullah. Hari Jumat ya hari ini ya? Iya. Di sini lebih 1 jam lebih dulu. Ya berarti penambahan alis barunya masih gini, kecil kali. Kita pembulatannya juga kecil. Kan dari 10,99 ke 11 kan kecil. Ya udah nih. Lanjut. Ini udah paham belum? Lanjut nggak? Atau ditanyakan sebelum-sebelumnya? Kak, boleh dijelaskan yang delta perubahan alisnya lagi nggak, Kak? Oh, boleh. Ini kan. Ini kan tadi kan diameternya kan kita koreksi ya. Diameternya kita koreksi. Diameternya jadi nambah kan. Diameternya jadi bertambah. Karena diameternya bertambah. Kan dari volume tabung ini kan kalau misalnya diameternya bertambah dengan volume yang sama, otomatis tingginya juga berkurang kan. Ya enggak? Tingginya berkurang, berarti tinggi dari si liquidnya itu turun. Turunnya itu berarti kalau misalnya turun, alisnya nambah ya. Alisnya nambah. Nah, penambahan tinggi alisnya berapa? Karena level liquidnya turun. Ya udah, berarti sebenarnya ini nggak masuk perhitungan sih, ini cuma pembuktian doang biar lebih ngerti gitu loh. Yang penting kalian udah dapat dimensinya, ya udah tinggal langsung ke selanjutnya gitu loh. Ini cuma buat kalian biar tambah jelas saja. Kan volume aktualnya segini, ya kan? Volume netonya segini, volume bersihnya. Nah, ini volume alis yang awal tadi nih. Ini volume alis yang tingginya 2 feet tadi dari awal. Ini volume desktop yang tingginya 3 feet. Nah, ditambah jadi segini kan. Nah, saat sudah dirubah tadi diameternya, dia delta V-nya volumenya bertambah. Volume bertambahnya berapa? Segini. Volume itunya netonya apa? Volume itunya penambahannya lah. Kok bisa bertambah? Karena tadi levelnya apa? Karena diameternya dirubah kan. Dan tinggi dari si liquidnya turun. Ya itu tadi kan, berarti alisnya nambah. Ya itu berarti karena delta perubahan alisnya segini volumenya, ini dapatnya dari mana? Dari yang ini yang sudah dirubah, dikurangi sama sebelum berubah. Nah, ini. Pas gini, dengan rumus volume tabung, didapatlah tingginya, perubahan tingginya segini. Berarti nambah segini gitu. Paham? Mungkin bisa dijelasin Bang perbedaan antara kenapa ada diameter koreksi Bang? Ya kenapa ada diameter koreksi? Karena jumlah kelipatan plat ke horizontal itu berubah. Kan kita tadi cari itu kan jumlah plat kan. Nah, kan nggak mungkin yang kita motong plat tuh. Nggak mungkin kita mau potong plat, susah, plat itu tebal, dipotong susah. Nanti potongnya nggak rapi kan. Makanya kita dibulatin aja. Dari yang kelipatan horizontalnya itu 10,99 dirubah kelipatannya jadi 11 gitu loh. Gimana jelas nggak? Ini kalau buat desain nggak perlu ini ya, delta V ini nggak perlu sebenarnya. Tapi cuma buat pembuktian dan biar lebih ngerti gitu loh. Yang tadi dijelasin di awal. Gimana?
Oke, Bang. Yang lain? Aman, Mas. Aman. Nah, ini selanjutnya kita itu tentu ini tinggi rasio sama diameter kita tuh udah masuk standar belum? Nah, ini dari buku apa ya? Aku lupa nih bukunya nih. Judulnya apa? Ini ada rasio nih. Kalau misalnya kita kan fixed group ya. Fixed group. Conical. Itu length tuh diameter rasionya tuh kurang dari 2. Berarti rasionya kan harus kurang dari 2. Tingginya segini, tinggi aktual yang dihitung ya 56 feet. Diameternya segini. Tingginya, rasionya tinggi dibagi diameter 0,8. Masih di bawah 2 ya. Masih di bawah 2 tapi gemuk gitu. Sampingnya tuh gemuk. Gemuk itu gimana sih? Maksudnya gemuk itu, kalau ini kan ramping ya. Ini ramping ini. Gemuk tuh kayak, coba lah kira-kira besar tuh gemuk-gemuk nih, gini gemuk nih. Ya kan tinggi sama diameter kan jauh besar diameter ya. Iya. Ini diameter ini gemuk nih, tangki diameter gemuk nih. Itu. Sampai sini ditanyakan. Belum masuk ke material, masuk ke thickness. Nanti habis thickness baru tata letaknya. Halo. Ya udah aku anggap ngerti ya. Kuis. Sekarang kita ngitung ke materialnya. Tadi kan ada beberapa loh yang penting kan, dimensi, ketebalan dan material, pemilihan material, sama tata letak ya. Material di sini kalian milih itu berdasarkan apa yang kalian simpan di dalam tangki. Misalnya dia tingkat korosivitasnya tinggi, lebih baik pakai apa? Pakai apa guys? Kalau tingkat korosivitasnya tinggi, lebih baik makanya stainless steel. Lebih mahal daripada karbon steel. Tadi Bang? Apa? Stainless steel. Kalau korositasnya tinggi pakai apa? Bahannya Bang? Stainless steel. Stainless steel juga banyak itu. Stainless steel. Stainless steel banyak tipe-tipenya, sesuaikan sama yang kamu simpan di dalamnya kayak apa. Nah ini buat apa sih? Buat menentuin itu, ya buat ngitung tebalnya. Kita butuh apanya sih? Kita butuh ini stresnya dia tuh. Tahu stres kan? Bukan stres karena sakit jiwa ya. Misalnya di sini nih ini karbon steel kalau nggak salah ya. Kalau minyak karbon steelnya nggak apa-apa kalau nggak salah. Maaf Bang, kalau di saya tadi agak putus-putus, mungkin di teman-teman lain gimana? Yang lain-lain, yang tempat lain-lain gimana? Lancar nggak? Lancar. Nah, berarti jaringan asrama tuh. Semarang lancar Mas. Jaringannya. Enggak sedikit Bang. Jaringan di sini. Ya udah kalian tuh butuhin nilai desain stresnya nih, sama hidrostatik testnya nih. Karena untuk menentukan gimana Alif, diam-diam aja. Pencet.
Ya nggak apa-apa, nanya aja cepat. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kan desain stressnya segini. Kalau misalnya materialnya ngambil yang A516 ya. Kayaknya carbon steel deh. Kayaknya ya. Nanti dicek sendiri lah kalian. Stress desainnya 20.000 PSI. Terus standar desainnya 22.500 PSI. Sebenarnya menentukan tebal dari si tank itu banyak metodenya. Ini salah satu metodenya dengan metode foot method, one foot method. Ini. Cek aja nanti kalian di EP 650 ya. Aku malas buka nih. Ada sih di sini. Ini pakai formulanya, ada formula ini. Jadi ada dua nih, ada T tebal desain sama tebal tes hidrostatis tes. Pakai formula yang ini. CA ini apa CA? Corrosion allowance. Corrosion allowance didapat dari mana? Corrosion allowance itu didapat dari kamu mau lifetime pabriknya berapa, tangkinya berapa tahun, sama corrosion rate. Corrosion rate per tahun berapa? Corrosion rate dipengaruhi oleh tingkat korosivitas dari si material yang kamu simpan. Apa? Corrosion rate itu dipengaruhi oleh tingkat korosivitas material yang kamu simpan. Nanti kalian kalau desain pabrik, kalau Pak Zami nyuruh, ya dihitung corrosion rate. Ada perhitungannya corrosion rate, banyak metodenya juga. Nah, gini-gini. Corrosion rate. Tapi sekarang nggak usah dulu. Fokus ke desainnya aja dulu lah ya. Misalnya kamu mau lifetime si tangkinya mau 20 tahun. Ya udah, berarti corrosion rate-nya dikalikan 20 tahun. Berarti corrosion allowance segini gitu. Corrosion allowance apa sih sebenarnya? Siapa yang bisa nih? Corrosion allowance itu tembal yang ditambahkan pada suatu sel untuk toleransi terhadap korosi, tingkat korosinya tuh. Jadi ini ada dua formula. Jadi kamu bikin gini aja nih ya. Bikin gini. Ya udah gampang sih ini caranya. Yang tebal desain ini kan ada beberapa variabel nih. Yang D ini diameter, satuannya feet. H ini H ini tinggi dari liquidnya. Terus di sini ada SD tadi stress design yang dari tabel material, dan G-nya nih SG dari si fluida yang kamu simpan. Paham ya? CA ini corrosion allowance. Jadi di sini karena kita ngitung pakai metode EPA 650, otomatis tebalnya dari platnya ini beda-beda. Semakin ke bawah semakin tebal. Kenapa gitu? Karena kita mengikuti tekanan hidrostatis setiap plat agar lebih murah. Karena semakin tebal plat itu semakin mahal biayanya gitu. Entah itu buat materialnya sendiri, sama pemasangannya, pengelasannya itu lebih mahal. Ya, karena kita tadi punya 7 plat secara vertikal, ada 7 kelipatan, berarti kan tebalnya beda-beda tuh, ya nggak sih? Iya. Nah, ini tebal desainnya ada dua kan, tebal desain sama tes hidrostatik.
tebal desain nih. Misalnya SG-nya tuh 0,79. Ini asumsi aja lah ya. Nominal diameter kita tadi segini kan yang sudah terkoreksi. Corrosion rate-nya anggaplah 0,25 ya. 0,25 nih, anggaplah. Corrosion rate-nya nggak usah dulu. Tapi kalau kalian mau cari corrosion allowance berdasarkan corrosion rate dan lifetime dari si alat, ya nggak apa-apa, malah lebih bagus, jempol. Lebih detail. Jadi kan tebal plat paling atas itu termasuk paling tipis ya nggak sih? Iya. Iya. Gini-gini aja lah. Anggap ini platnya nih. Ini plat nih. Ini tinggi, ini lebar ya. Kan dipenuhi, ini ditutupin liquid nih. Kira-kira titik tekanan hidrostatik yang paling tinggi itu di sini atau di sini? Di mana? Paling bawah. Paling bawah kan? Ya udah berarti kita ngitung H-nya ini. Ini kan udah H nih. H nih, height, kedalaman height atau ketinggian. Itu dihitung dari mana tadi? Dari paling atas sampai ke bawah platnya ini. Jadi misalnya di bawahnya ada plat lagi, beda. Ini plat kedua nih kan. Ini plat ketiga. Ini kan beda-beda plat nih kan. Berarti kan tebal dari plat 1, 2, 3 nih beda. Semakin ke bawah semakin tebal. Dan dihitung yang tekanan hidrostatiknya dihitung dari yang titik paling bawah. Berarti untuk plat yang paling atas dihitung di sini. Berarti hanya dari sini, dari permukaan ke sini kan. Ya enggak? Iya. Terus misalnya ini nih. Misalnya yang plat kedua, itu kan berarti titik hidrostatik paling tinggi di bawah sini kan. Ya. Kedalamannya berapa dari permukaan ke sini? Berarti dari sini ke dari atas ke bawah gitu kan. Sama juga ini juga nih, plat ketiga juga sama. Karena tekanan hidrostatik paling tinggi di plat ini di sini, otomatis tinggi hanya dari atas sini ke sini, dari permukaan ya. Ya udah, berarti kayak itu nih. Tinggi liquidnya kan tadi kan per apa namanya? Platnya kan per 8 feet ya. Berarti kan plat paling atas hanya 8 feet ya. 8 feet kan, ke bawah jadi 16 feet gitu kan. Paham nggak? Iya. Paham. Kelipatan sampai 56, ya kan? Ya udah, pakai rumus yang di atas tadi, pakai yang one foot method tadi. Dapat nggak ini? Nih, rumus ini. Nah, ini. Tebal desain sama tebal tes hidrostatik. Tebal tes hidrostatik seharusnya pakai air nggak sih? Nggak ada deh, karena ini nggak ada SG-nya. Ya air. Air dan nggak ada penambahan CA. Kenapa nggak ada CA-nya? Sebenarnya tebal minimum itu. Tebal minimum ditambah CA. Jadi kalau CA-nya udah habis, dia itu masih bisa menampung. Kalau dimakan lagi sama karat, otomatis tebalnya berkurang kan, nah itu bisa bocor. Kecuali levelnya diturunin operasinya. Oke. Main proses. Ya udah tinggal ngitung nih, masukin rumus ini. Enak kalau di Excel lah, gini-gini doang. Udah langsung berubah nih. Nah, karena lebih gampangnya itu, karena apa? Karena plat yang dijual di pasaran tuh satuannya itu per 16, pecahan per 16 inci ya. Ya udah berarti sini aku bikin per 16 inci. Tebal yang dipakai itu tebal yang paling besar di antara kedua ini, yang paling besar kan ini. Udah. Nah, ini. Berarti ini 5 ya. Ini 6. Pakai yang lebih besar aja. 7.
8, 9. 9 tuh nggak ada. 10. Pelan itu nggak ada 9 per 16. 10, 12. Jadi gini nih tebalnya. Tebal yang plat paling atas 5 per 16 inci. Tebal yang plat kedua dari atas itu 6 per 16 inci. Begitu terus sebaliknya. Seterusnya. Sebaliknya sih. Paham ya tebal ya? Ada yang ditanyakan nggak nih? Gimana nih? Halo teman-teman. Jelas nggak sih suaraku? Tadi yang tabel di atasnya itu apa, Bu? Ini tabel ngitung tebalnya. Ini buat konversi dia mengubah bentuknya dari desimal ke pecahan. Oh. Jadi ini tebalnya kan kalau di pasaran kan dia satuannya pakai per 16 per 16 kan. Dan tebal plat paling atas itu minimal 3 per 16. 3 per 16 kalau nggak salah. Mana ya? Ada ketentuannya. Mungkin di prakteknya yang butuh ada. Oh, perfil. Ini sama kan? Nah ini tata letaknya nanti nih. Nggak tahu mau dilanjutin atau mau nanti serah. Kalau misalnya kalian kira cukup ya cukup dulu dicerna dulu baik-baik lah. Takutnya kecepatan kan. Dulu waktu kelasnya si Ari cepet banget ya. Kelas kemarin ya. Cepet bang. Nggak mau PKL kok. Kalau nggak salah tuh 3 per 16 inci minimal buat yang plat paling atas ya, yang dia terkoneksi sama roofnya. Gimana nih, tanyakan nggak? Kak Samsul mau nanya. Iya gimana? Nanya aja banyak-banyak. Yang tebal yang dipakai tuh tadi 9 kok nggak bisa, kenapa ya Kak? Yang di pasaran itu nggak ada 9 per 16. Sebentar ya, tak buka ini. Iya Kak. Mana ya? Nah ini nih tebal-tebalnya nih. Thickness-nya plat nih. 3 per 16, minimal 3 per 16. 1 per 4, 1 per 4 berarti 4 per 16 kan. 5 per 16. 3 per 8 ini kan berarti 6 per 16 ya. 6 per 16. Terus 7 per 16. 8 per 16 nggak ada. 8 per 16. 1 per 2, 1 per 2, 8 per 16 ya. Nah, 5 per 16. 5 per 16 itu kan 10 per 6. 5 per 8 itu kan 10 per 16. 9 per 16 itu nggak ada. Jadi gitu. Setelah dari 7 per 16, 8 per 16, terusnya tuh 2, 2, 2, 2 gitu. Makanya nggak ada. Tergantung sih kalau pabriknya bikin gitu ya dia bikin. Oke Kak, makasih. Yuk, ini ngitung servisnya nggak usah. Nah, sampai sini ditanyakan nggak?
Mau dilanjutin ke tata letak atau nanti? Nanti aja Bang. Nanti dipahami banget itu ya. Nanti kalian coba-coba sendiri lah, ini mau dirubah berapa gitu, terserah. Mau dibikin 3 tangki kayak. Ini kelasnya cuma 1 kan? Nggak dibagi kelas kan kalian? Enggak. Ya udah hapus aja. Habis itu ditanyakan. Soal ujian tantungannya susah ya, Riel? Bisa dibilang iya, Bang. Nggak belajar sih. Gimana ya, tanyakan nggak? Belum, Bang. Yang lain, yang diam-diam nih. Belum ada, Mas. Ini udah di itu nggak? Udah di screenshot nggak? Ada yang mau screenshot nggak? Kalian nggak ada dokumentasi ya? Ada. Mungkin teman-teman bisa ngidupin video buat dokumentasi realisasi. Berarti ku share screen-nya ku matiin dulu atau enggak? Apa kan? Iya, biasanya. Iya, Bang. Ku Matiin dulu, nggak? Bang. Iya. Oh, matiin ya. Screen-nya dimatiin dulu aja ya. Oke. Di Farhan. Oke, seperti biasa Put, minta tolong Put. Yuk. Malah ayo. Fit, nyalain kamera Fit. Mandi semua. Ini kayaknya aku mati. Kak, sama belum Bang. Kak, aku hitung ya. 1, 2, 3. Udah? Bener Kak, yang layar kedua. Yang layar keduanya. 1, 2, 3. Udah Kak. Udah. Rambut Kak Ariel keren. Udah. Ari Lasso, nyanyi dulu kan? Itu menggambarkan lagi pusing kayak. Betul banget. Gimana nih, tanyakan nggak nih? Bro. Gimana Bang? Ada yang ditanyakan nggak? Pelajaran desain itu jangan sampai nggak ngerti, nanti kamu pas desain pabrik bingung. Ya, mungkin sebenarnya ada yang pengen ditanyakan tapi apa ya? Tanyain. Tanyanya di luar jam kuliah bisa ya. Iya, itu. Biasanya pas udah mulai ngerjain belajar-belajar pasti ada aja yang muncul. Oke. Buat ditanyain. Berarti pertemuan selanjutnya itu ya, apa namanya, tata nggak tahu nanti aku atau Butun. Butunnya lagi di jalan. Gimana? Ada yang tanyakan lagi nih? Enggak atau masih? Mas. Ya, Mas Norman gimana? Mungkin bisa kirim Excel-nya Mas ya.
Nggak mau aku, ntar kalian bikin sendiri ya. Sendiri. Oh, oke Mas. Nanti kalau udah baru tak kirim. Oke Mas. Bang, ini rekamannya diupload di YouTube lagi sama Butun atau dikirim dari mana nanti? Ini ada rekamannya Mas. Iya. Biasanya itu Butun ngupload di YouTube-nya, ada channelnya. Oh gitu ya. Wih, mantap lah. Nanti ingatin aja Bang. Oke. Nanti lihat aja video ini bikin sendiri gitu. Nanti kalau misalnya udah kalian bikin baru tak kirim. Ya, biar buat kalian juga sih. Bukannya pelit, tapi biar bisa. Jangan sampai kayak pengalaman tahun-tahun yang lalu kan. Nggak bisa. Ini nggak rapi, sampai ke bawah nggak rapi lah. Kalau malas gitu. Jangan sama cutting. Ntar tak kasih kok Nurman kalau sudah selesai. Ya Mas. Bikin kalau kalian kalau bukan pelit ya, tapi biar kalian bikin sendiri gitu. Nanti beda hasilnya. Kalau kalian minta sama bikin sendiri itu pasti lebih mengerti yang bikin sendiri. Kenapa kok gini gitu. Kalau misalnya udah jadi kan tinggal ganti angkanya, berubah semua. Ayo yang lain gimana? Ada yang tanyakan nggak? Pak Bos ada webinar lagi Pak Bos. Ada webinar ya? Ya udah nih, tak tutup ya. Kasih ya Mas ya. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Terima kasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bang.